Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Kita masuk lagi di mata kuliah Praktikum Ekonometrika. Nah, kali ini kita masuk di materi tentang uji klasik normalitas dengan SPSS. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu uji normalitas. Nah, uji normalitas itu adalah uji statistik untuk melihat apakah data residual dalam model regresi itu berdistribusi normal. Nah, di sini residual itu adalah selisih antara nilai Y aktual dengan nilai Y prediksi. Normalitas residual itu penting karena merupakan salah satu asumsi dasar regresi OLS atau Ordinary Least Square. Nah, di sini OLS itu apa? OLS adalah metode yang paling sering digunakan dalam regresi linear. Intinya, OLS mencari garis regresi terbaik dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai Y aktual dengan nilai Y prediksi. Nah, salah satu syarat penting agar hasil OLS ini bisa dipercaya adalah residualnya harus berdistribusi normal. Seperti itu ya. Selanjutnya tujuan dari uji klasik normalitas itu apa? Nah, kita lihat untuk memastikan model regresi valid untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Kedua, menentukan apakah uji statistik dalam hal ini uji T dan uji F itu bisa dipercaya hasilnya. Ketiga, jika residual itu tidak normal, maka hasil uji bisa bias. Olehnya perlu ada yang namanya uji normalitas. Selanjutnya kita bahas tentang hipotesis uji normalitas. Di sini tertulis bahwa hipotesis nol atau null hipotesis itu residual berdistribusi normal. Kemudian H1 atau alternatif hipotesis tertulis di sini bahwasanya residual tidak berdistribusi normal. Adapun kriteria pengambilan keputusannya itu menggunakan Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov, di mana jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Itu artinya data normal atau residual normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ini ditolak. Artinya data tidak normal atau residual tidak normal. Jadi kriteria pengambilan keputusannya itu dari sini ya. Dari signifikansi apakah lebih dari 0,05 atau kurang dari sama dengan 0,05. Selanjutnya kita masuk di metode uji normalitas. Di sini ada dua metode ya. Metode yang pertama adalah metode grafik. Metode grafik itu ada dua, histogram dan p-plot dan q-plot. Histogram ini data normal itu nantinya akan berbentuk lonceng, nanti diperlihatkan di histogramnya, atau bell shape. Sedangkan untuk plot dan q-plot itu titik menyebar mengikuti garis diagonalnya. Nanti semuanya akan terlihat di hasil output SPSS yang nantinya kita kerjakan. Oke, selanjutnya metode yang kedua adalah metode statistik. Di sini kita lihat datanya, kalau datanya itu lebih dari 50, maka kita gunakan metode statistik Kolmogorov-Smirnov karena ini cocok untuk sampel yang besar. Tetapi kalau datanya itu kurang dari 50, maka kita gunakan Shapiro-Wilk. Nah, data kita itu adalah hanya 10 data yang akan kita masukkan di SPSS, berarti kita menggunakan nantinya itu metode statistik Shapiro-Wilk karena lebih sensitif mendeteksi normalitas. Dengan metode ini cocok untuk sampel kecil kurang dari 50.
Selanjutnya ada skewness dan kurtosis. Di sini data berdistribusi secara normal jika nilai rasio skewness dan kurtosis itu berada di antara negatif 1,96 sampai positif 1,96. Dengan tingkat kepercayaan statistiknya itu adalah 95% atau alfanya 0,05. Ini maksudnya dengan kesalahan 5% saja ya. Kemudian rumus skewness itu adalah nilai statistik skewness yang didapatkan dibagi dengan standar errornya. Begitupun untuk rumus kurtosis, nilai statistik kurtosis nanti yang didapat di SPSS itu dibagi dengan standar error yang didapat juga. Begitu metode uji normalitasnya ya. Nah, gimana hasil interpretasinya? Kita lihat contohnya. Misalkan hasil uji Shapiro-Wilk didapatkan nilai signifikansinya itu 0,245. Di sini terlihat bahwa sahnya 0,245 ini lebih dari 0,05. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima. Artinya residual berdistribusi normal. Sehingga model regresi itu memenuhi asumsi normalitas dan bisa dilanjutkan ke uji T dan uji F. Ini contoh interpretasi. Langsung kita praktek saja ya bagaimana uji normalitas itu dengan SPSS. Di sini ada contoh soal kasusnya. Sebuah pabrik ingin meneliti pengaruh jam kerja karyawan X terhadap produksi barang Y, di mana jam kerja karyawan ini adalah variabel independen ya atau variabel bebas, dan yang dipengaruhi adalah produk barang. Di sini produk barang adalah variabel terikat atau dependen. Nah, data dari 10 karyawan itu telah dikumpulkan. Sebelum melakukan analisis regresi, peneliti ingin memastikan bahwa data residual dari model regresi itu berdistribusi normal. Perintahnya apa di sini? Perintahnya lakukan uji normalitas terhadap residual model regresi tersebut. Ini adalah data 10 karyawan di mana ada jam kerja sebagai variabel bebasnya. Kemudian ada produksi variabel terikatnya. Sebelum masuk ke SPSS, terlebih dahulu kita lihat langkah-langkahnya. Ada 2 langkah. Langkah yang pertama, lakukan regresi dulu. Pertama, klik Analyze, kemudian pilih Regression, dan klik Linear. Di bagian dependen ini, pilih Produksi, kemudian Independen adalah jam kerja. Lalu klik Save, pilih Unstandardized Residual. Di sini SPSS akan membuat variabel baru bernama res1 di data view. Selanjutnya langkah 2, di sini kita lakukan uji normalitas residual. Kita klik lagi Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Kemudian masukkan res1 ke Dependent List. Lalu kita klik Plot, pilih Normality Plot with Test. Selanjutnya klik OK. Jadi ini adalah 2 langkah yang akan kita lakukan di SPSS nantinya. Oke? Langsung aja kita ke SPSS. Oke, pertama kita buka Excel dulu. Kita masukkan nilai yang ada. Kemudian kita paste di data view. Kita definisikan dulu variabel ini ya. Name kita ganti X, kemudian kita ganti Y. Seperti biasa desimalnya itu karena datanya tidak ada desimal maka kita tulis 0. Kemudian align-nya center.
Kemudian scale untuk measure. Sudah. Oh, label belum. Label di sini kalau X tadi itu adalah variabel independen, dalam hal ini jam kerja. Kemudian yang Y-nya ini variabel terikat atau dependen adalah produksi. Oke, kita ke data view. Sudah semua kita definisikan untuk X. X ini adalah jam kerja, sedangkan Y ini adalah produksi. Oke, kita buat dulu analyze, kita pilih regression, kemudian pilih linear. Di sini produksi itu dependen, yaitu variabel terikat. Jam kerja adalah independen. Untuk mendapatkan residualnya itu kita klik save, pilih unstandardized di residual. Kemudian continue. Lalu kita oke. Nah, kita abaikan dulu hasilnya ini ya, kita langsung ke data view. Nah, sudah muncul ya. Ini data residualnya, karena masih belum rapi, kita ke variable view. Desimalnya terlalu banyak, kita pilih 2 saja. Kemudian center seperti biasa. Nah, kalau seperti ini terlihat cantik kan? Nah, lanjut kita pilih analyze, ini langkah kedua untuk melihat normalitas datanya. Kita pilih deskriptif, kemudian klik di explore. Unstandardized residual tadi kita masukkan ke dependent list. Di sini kita centang deskriptif, sudah. Pilih plots. Plots itu stem and leaf kita hilangkan centangnya, yang kita centang adalah histogram dan normality plots with test. Oke, sudah semua, kita klik continue. Kemudian oke. Nah, bagian-bagian yang akan kita analisis adalah yang ini ya. Case processing summary, deskriptif, test of normality, ini histogramnya. Kemudian ada normal Kiki plotnya ini. Kemudian ada 2 ya. Normal Kiki plot of unstandardized residual dan dead trended normal Kiki plot of unstandardized residual. Dan yang terakhir adalah ini, unstandardized residualnya. Nah, di sini nanti kita akan baca apa sih maksud dari hasil output SPSS ini. Oke, setelah tadi kita sudah dapat hasil SPSS-nya, sekarang kita lihat apa sih maksud dari hasil SPSS tadi. Pada output ini kita melihat tabel case processing summary dan deskriptif statistik untuk residual. Pertama, di bagian case processing summary, ini terlihat bahwa jumlah data residual yang valid ada 10 data ya. Sini ada 10 yang valid. Atau 100%. Dan tidak ada data yang hilang atau data yang missing itu tidak ada, sehingga di sini tertulis 0 dan persennya juga 0. Artinya semua data bisa dipakai untuk uji normalitas. Itu untuk case processing summary. Kemudian pada tabel deskriptif ini, nilai mean residualnya yaitu 0,000. Ini sesuai dengan teori regresi, bahwa rata-rata residual itu harus mendekati 0. Jadi sesuai ya, sesuai teorinya. Kita lanjut ke skewness. Di sini skewness diperoleh hasilnya adalah
0,392. Kemudian standar errornya adalah 0,687. Nah, setelah dibagi itu menghasilkan rasionya itu adalah 0,57. Karena nilai ini masih berada di antara negatif 1,96 sampai 1,96, maka data dapat dikatakan simetris atau tidak mengalami kemencengan yang signifikan. Jadi di sini begini ya. Ini adalah negatif 1,96 dan di sini adalah 1,96. Data kita ini yang skewness berada di tengah sini. Misal di sini ya untuk 0,57. 0,57 ini masih berada di dalam rentang yang ini. Berarti masih berdistribusi simetris. Selanjutnya kita ke nilai kurtosis. Nilai kurtosisnya itu adalah negatif 1,166 dengan standar error adalah 1,334. Lalu keduanya ini kita bagi. Nilai kurtosis dibagi dengan standar error negatif 1,166 dibagi dengan 1,334, didapat hasilnya adalah negatif 0,87. Ini masih masuk di rasio ya, rasio dari plus minus 1,96. Kita lihat di sini. Di sini negatif 1,96, ini adalah 1,96. Dia masih berada di rentangnya ya. Di sini adalah negatif 0,87. Masih masuk di dalam rentang negatif 1,96 dan 1,96. Jadi kalau kita buat, dia berada di sini. Masih di dalam rentangnya. Oke, jadi di sini artinya distribusi data masih normal, distribusi datanya ya. Masih normal dan tidak berbeda signifikan dari distribusi normal. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk output SPSS kedua yaitu uji normalitas test of normality. Seperti sebelumnya saya infokan bahwa ada dua uji yang kita gunakan di sini yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Karena data kita, N kita itu adalah 10, maka kita fokus ke sini, ke Shapiro-Wilk. Jadi ini yang kita baca. Di sini Shapiro-Wilknya kita lihat bahwasanya signifikansinya itu adalah 0,247. Terlihat bahwa 0,247 itu lebih dari 0,05. Sehingga data kita itu residual normal. Sehingga keputusannya residual ini berdistribusi normal, artinya asumsi klasik normalitas itu terpenuhi. Oke, bisa dipahami ya? Pada output ketiga, ini adalah output histogram residual. Pada output histogram ini, terlihat batang residual yang membentuk pola mendekati kurva normal berbentuk lonceng. Yang ini ya. Sebaran data berada di sekitar 0 dan relatif simetris. Terlihat di sini tidak ada penyimpangan ekstrim yang tampak ya. Oleh karena itu, histogram ini mendukung kesimpulan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga asumsi klasik normalitas terpenuhi. Kita lihat bahwa sebaran data berada relatif simetris di sekitar garis 0. Ini ya. Di sini adalah garis 0. Kalau digambarkan seperti ini.
Ya, anggaplah lurus ya. Ini bisa garis putus-putus. Artinya di sini jumlah data dari sisi kiri dan sisi kanan itu hampir seimbang. Pola batang juga mengikuti kurva lonceng. Sehingga bisa disimpulkan bahwa distribusi residual ini mendekati normal dengan asumsi normalitas terpenuhi. Oke, kita lanjut ke output SPSS yang keempat. Pada output normal Kiki plot, terlihat titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal. Ini ya, titik-titiknya. Pola penyebarannya itu relatif mengikuti garis lurus. Terlihat di sini ya, mendekati garis lurus. Dan tidak ada penyimpangan yang besar. Jadi hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual itu mendekati normal. Dengan demikian kesimpulannya, uji ini juga mendukung bahwa asumsi klasik normalitas terpenuhi. Lagi-lagi terpenuhi normalitasnya ya. Selanjutnya output SPSS kelima. Di sini adalah the trended Kiki plot of unstandardized residual. Di sini bisa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis horizontal. Ini garis horizontal. Ini ya, garis horizontal. Dan titik-titiknya menyebar di sekitarnya, di sekitar garis itu. Ini. Kemudian tidak membentuk pola tertentu. Jadi titik-titiknya tidak membentuk pola, misalnya melengkung atau bergelombang. Nah, karena terlihat seperti itu berarti menunjukkan distribusi residual mendekati normal itu terpenuhi. Jadi output 1 sampai 5 semuanya terpenuhi. Agar lebih valid lagi kita ke output SPSS yang ke-6. Ini adalah grafik box plot. Namanya adalah box plot. Ini. Grafik box plot dari residual. Kita lihat garis hitam di dalam kotak yang ini. Ini menunjukkan median dan letaknya berada di tengah. Dia adalah menunjukkan dia median dan ada di tengah, menandakan distribusi data ini simetris. Selanjutnya kotak bagian atas dan bawah terlihat seimbang. Yang ini ya, kotak ini dan kotak ini dia seimbang. Sementara garis whisker juga simetris. Yang mana itu garis whisker? Yang ini ya. Ini seimbang, ini juga seimbang. Dan di sini tidak ada titik ekstrim atau outlier, tidak ada titik ekstrimnya. Sehingga dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa residual lagi-lagi berdistribusi normal. Sehingga asumsi klasik normal terpenuhi. Jadi semua outputnya dari output 1 sampai 6 terpenuhi. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, uji normalitas itu penting karena tanpa normalitas residual, hasil regresi bisa menyesatkan. Kemudian normalitas bisa diuji dengan metode grafik maupun metode statistik.
dalam prakteknya adalah sampel besar itu Kolmogorov-Smirnov, sampel kecil itu Shapiro-Wilk. Jika data tidak normal, itu bisa gunakan transformasi data seperti log SQRT atau metode non-parametrik. Tapi di sini kita membahas uji normalitas. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi ke depannya untuk yang non-parametrik ya. Gimana kalau data yang tidak normal. Kali ini kita membahas uji normal aja dulu. Oke, sekian materi kita kali ini. Materinya sangat panjang dibanding materi-materi sebelumnya. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.